Halo Sobat Noba di seluruh benua. Gimana nih? Udah siap belum dengerin kelanjutan cerita BTTH Benua Abadi versi novelnya? Sebelum Mimin melanjutkan, Mimin ucapin terima kasih banyak atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. So, jangan lupa tekan tombol loncengnya, atur posisi, pejamkan mata, dan let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Saat ini tubuh fisik Ning Yao sudah mulai terbentuk. Kabut beracun di sekelilingnya terus diserap untuk memadatkan tubuh barunya. Area yang dipenuhi kabut beracun ini tampaknya sangat menguntungkannya. Setelah diserap, kabut beracun itu akan menjadi bagian dari tubuhnya. Ning Yao tidak hanya pandai menggunakan racun. Dia telah menjadi seorang kultivator racun di sepanjang hidupnya. Berbicara tentang kultivator racun, tentu saja tidak sedikit orang di dunia ini yang mempelajari ilmu racun. Namun hanya segelintir orang yang bisa mencapai tahap penyatuan seperti Ning Yao. Mampu menerobos keabadian adalah bukti terbaiknya. Dulu aku pernah menjadi praktisi racun terkuat di Sensi. Ketika perang dunia terjadi, aku bahkan berpartisipasi menjadi jenderal di bawah komandan Susang. Namun aku tidak pernah berpikir bahwa pada akhirnya orang itu memperhitungkanku dan menyegelku, membuatku jatuh ke level keabadian kaisar. Bahkan Sensi pun mengucilkanku. Sekarang zaman telah berubah. Susang sudah mati dan belenggu di tubuhku telah dipatahkan. Aku Ning Yao masih belum habis. Tunggu sampai aku kembali ke Sensi dan membalaskan dendam lama ini. Sensi harus membayar semua penderitaan yang kurasakan. Ucap Ning Yao mengelapkan 5 jarinya. Setelah itu dia kembali memfokuskan dirinya pada penyerapan. Sudah sangat lama sejak dia tidak merasakan kekuatan keabadian dewa. Lautan bintang Dauki di meridiannya terus meluas dan memadatkan bintang Dauki baru. Wajahnya menunjukkan kegembiraan yang tak tertandingi ketika merasakan kekuatan yang terus meningkat. Dari kelihatannya, tidak butuh waktu lama sebelum Ning Yao berhasil dibangkitkan menjadi keabadian dewa. Ning Yao yang berada jauh dari penghalang racun tidak mengetahui semua yang terjadi di Istana Sen. Lagi pula jaraknya terlalu jauh. Seluruh kekuatan jiwanya terkonsentrasi pada pemurnian obat. Dia telah melewatkan kesempatan terbaik untuk membunuh Ning Yao. Seiring berjalannya waktu, setelah Ning Yao menerobos keabadian dewa, dia akan menjadi bencana terbesar bagi Xiaoyan. Pada saat ini dahi Xiaoyan dipenuhi keringat. Aroma obat yang menyebar membentuk lapisan awan di atas gunung. Sekarang pil tubuh dewa dan iblis telah melalui proses pemurnian keempat. 5 pemurnian adalah batas dari kualitas pil obat ini. Sekarang pil obat ini sebanding dengan pil dewa terbaik. Gumam Xiaoyan. Hanya saja Xiaoyan tidak sadar bahwa pil darah yang ia suling telah menimbulkan keributan besar di luar gunung. Aroma yang terpancar memiliki daya tarik fatal bagi binatang ajaib dan manusia. Sunggu dan yang lainnya duduk bersila di sekitar gua untuk melindungi Xiaoyan. Mereka saat ini sudah dikelilingi oleh segerombolan binatang ajaib. Namun di bawah pencegahan kekuatan Yaodong, Lingbao, dan Jin Dongming, binatang ajaib itu hanya mengeluarkan suara geraman dan tidak ada yang berani maju. Hanya saja seiring berjalannya waktu, ada semakin banyak binatang ajaib yang berkumpul bersama. Jika terus seperti ini, aku khawatir akan terjadi serangan gelombang besar. Ucap Lingbao sambil melihat sekelilingnya. Selain binatang ajaib ini, bahkan ada beberapa fluktuasi aura tersembunyi di kegelapan. Dan sejumlah besar binatang ajaib ini terus mengaum untuk menarik keberadaan yang lebih kuat. Tentu saja binatang ajaib bukanlah ancaman terbesar. Apa yang lebih mengkhawatirkan adalah beberapa tokoh yang bergegas menuju Istana Sen. Mereka yang melewati rute ini akan menghentikan tubuhnya karena aroma pil obat yang pekat. Melihat begitu banyak binatang ajaib berkumpul dan mencium aroma pil obat, mereka langsung memahami situasinya. Ada ramuan ajaib yang lahir di sini. Mungkinkah kalian ingin memonopolinya? Saat ini ada beberapa tokoh yang bergegas datang. Bentuk tubuhnya belum tiba, tetapi suara dinginnya sudah terdengar. Jika tidak ingin tersesat, segera enyah dari sini. Ucap Lingbao mengangkat kepalanya dan berteriak marah. Sungguh tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Lingbao. Sih, lagu lama. Saat itu dia juga menjadi orang pertama yang sok-sokan bergerak. Begitu dia menyadari kekuatan pihak musuh dan tingkat bahayanya, dia diam-diam melarikan diri meninggalkan tim. Orang ini cocok disebut rubah yang berpura-pura menjadi harimau. Gumam dalam hati Zonggu. Kawan, dari kelihatannya situasimu tidaklah baik. Meskipun kekuatan kalian tidak lemah, sudah ada banyak binatang buas yang mengepungmu.
Jika mereka menyerbu bersama, aku khawatir kalian tidak akan kehilangan pil obatnya. Tetapi bahkan nyawa kalian juga akan terkubur di sini. Begini saja, bagaimana jika kamu menyerahkan pil obat itu dan aku berjanji akan membantumu keluar dari sini dengan aman? Ucap seorang ketua dari kelompok itu. Lalu Chon, keabadian Kaisar langkah ke-7 sebenarnya berani memiliki ide merampok kami. Apakah kamu tidak takut aku merobek mulutmu? Ucap Ling Bao. Kamu memang lebih kuat. Jika itu hanya aku sendiri, aku mungkin tidak akan berani. Tetapi sayangnya aku tidak berbicara tentang 1 lawan 1. Kami semua yang ada di sini sudah cukup untuk menguburmu. Semuanya, ikuti aku, ucap ketua kelompok itu. Segera setelah suaranya jatuh, dia memimpin beberapa tokoh di belakangnya menuju puncak gunung. Targetnya sudah jelas, yaitu membunuh Ling Bao dan yang lainnya. Adegan ini membuat Ling Bao tanpa sadar mundur selangkah ke belakang. Namun saat berikutnya, dia tiba-tiba saja merasakan sensasi terbakar pada segel budak di lehernya. Dia menoleh ke belakang hanya untuk melihat bahwa mata Zonggu tertuju padanya. Apakah kamu serius untuk mundur setengah langkah? Ucap Zonggu menegur marah. Ling Bao tersenyum malu. Sekarang dia harus melakukannya. Itu karena beberapa sosok sudah datang mendekat. Sementara Ling Bao bersiap mengambil tindakan, tiba-tiba saja suara swoosh terdengar melewati sampingnya. Itu adalah sosok Jin Dongming. Dia menjadi orang pertama yang bergegas keluar. Yeongdong sedikit haru ketika melihat ini. Ling Bao jelas merupakan orang yang berteriak paling keras. Tapi pada akhirnya, Jin Dongming yang berani keluar. Setelah Jin Dongming maju, Yeongdong segera menyusul dari belakang. Ling Bao juga terbang keluar, menjadi orang ketiga yang bergabung ke dalam pertempuran. Adapun Zonggu dan Mogi, kekuatan keduanya tidak memenuhi syarat untuk membantu. Mereka memilih mundur ke belakang dan hanya bisa mengamati kedua kubu yang sudah bertarung sengit di udara. Kelompok orang itu sepertinya meremehkan kekuatan tempur trio Yeongdong. Hanya dalam waktu singkat, 4-5 orang gugur ke bawah dengan luka yang mengerikan. Tentu kekuatan tempur Yeongdong tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Meskipun kekuatannya turun menjadi keabadian fisik bintang 7, sangat mudah baginya membunuh keabadian Kaisar bintang 6 atau bahkan bintang 7 sekalipun. Namun aroma obat masih menyebar. Semakin banyak orang berkuasa yang bergegas datang. Semuanya mengunci di puncak gunung tempat Xiaoyan berada. Sungguh aroma pil obat yang sangat harum. Hanya menciumnya saja, sudah membuat jiwaku akan terbang. Aku belum pernah mencium aroma obat begitu kuat. Pil obat ini pasti harta ajaib yang luar biasa. Segera satu demi satu sosok muncul dari segala arah. Hingga pada akhirnya muncul orang kuat di tingkat keabadian Kaisar langkah 8. Pada saat ini trio Yeongdong sudah menumbangkan kelompok orang pertama. Semuanya tewas dengan cara menyedihkan. Untuk sementara, tidak ada yang berani melangkah maju. Namun seiring dengan semakin banyaknya orang kuat di sekitarnya, ketiganya merasakan tekanan. Sekarang sudah hampir 30 orang berdiri di sekitar. Tapi kebanyakan dari mereka hanya berdiri dan menonton. Mereka tidak sepenuhnya yakin bisa mengalahkan trio Yeongdong. Kematian kelompok pertama sudah menjadi bukti bahwa kekuatan tempur 3 orang itu tidak lemah. Sementara orang-orang di sekitar tidak berani menyerang, binatang ajaib yang tersembunyi itu tiba-tiba mengeluarkan raungan keras. Dari kelihatannya binatang ajaib itu tidak tahan terhadap godaan pil obat. Satu binatang ajaib tiba-tiba keluar menerkam. Saat yang pertama keluar, seolah klakson serangan dibunyikan. Gelombang binatang ajaib skala besar terbentuk. Mereka menyerbu menuju gunung dari segala arah. Meskipun kekuatan mereka tidak terlalu kuat, begitu semua binatang ajaib dengan berbagai ukuran berbeda menyerbu bersama, secara alami kekuatannya tidak dapat diremehkan. Setelah menyaksikan binatang ajaib ini memimpin serangan, sosok-sosok yang berdiri di udara masing-masing memiliki tatapan serakah di matanya. Mereka sepertinya sedang menunggu kesempatan. Jika mereka menemukan peluang yang tepat, pada saat itulah mereka bisa mengambil tindakan. Ini akan merepotkan. Aku tidak tahu ramuan macam apa yang dimurnikan orang itu hingga menyebabkan kekacauan seperti ini. Kumam Ling Bao berbicara dengan getir. Sementara di dunia luar terjadi keributan besar, scene berganti di dalam gua tempat Xiaoyan berada. Xiaoyan melihat pil obat yang bersinar dengan cahaya merah darah di kuali obat. Pemurnian kelima telah berhasil. Ramuan ini telah mencapai peringkat dewa tingkat tinggi. Setelah pemurnian obat berakhir, pada saat itulah Xiaoyan menyadari suasana padat di luar gua. Ini hanya pil obat di tingkat dewa. Bagaimana bisa menimbulkan keributan seperti itu? Aku khawatir masalah ini bukan disebabkan oleh pil obat. Kumam Xiaoyan. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya.
Sebaliknya dia mengeluarkan batu giok khusus dari alam dewa kekacauan. Nomor 1, sekarang aku sudah membawa persiapannya. Tolong bantu aku menghubungi nomor 7. Ucap Xiaoyan. Tunggu, aku akan bertanya pada nomor 7, apakah dia bisa memasuki alam dewa kekacauan sekarang? Ucap si nomor 1. Ya, terima kasih. Ucap Xiaoyan menjawab dengan sopan. Tidak lama kemudian, batu giok itu bersinar dengan cahaya biru. Mata Xiaoyan tiba-tiba bersinar terang. Segera kehendak jiwanya menghilang ke dalam batu giok khusus. Di dimensi alam dewa kekacauan, 2 sosok biru muncul di plafon batu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus lanjutan episode-episode berikutnya ya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya besok lancar sampai selesai. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.